semuanya. Halo. Pertama-tama kita mau mengucapkan terima kasih untuk semua dari kalian. Apalagi kayaknya nih lebih banyak orang-orang Batak ya yang nonton video-video kita, mulai dari Marhosi, prewedding kita, terus habis itu yang paling besar adalah acara pernikahan adat Batak kita. Karena aku mendapatkan banyak banget pertanyaan di Instagram, banyak yang DM aku karena katanya lihat di YouTube, terus habis itu mereka pada DM aku nanya tentang persiapan pernikahan adat Batak. Jadi kita berdua memutuskan untuk membuat vlog untuk membuat vlog persiapan pernikahan adat Batak gitu. Jadi kita akan menceritakan pengalaman kita yang pastinya dan vendor-vendor yang kita gunakan. Sebenarnya sih aku udah sering tag di Instagram, cuman nggak apa-apa, kita rangkum di dalam satu video ini, dan aku juga akan kasih kayak apa sih, menit per menit. Jadi kalau misalnya kalian pengen taunya musiknya apa, tinggal cari di description box ke menit keberapa kayak gitu. Jadi kita mungkin mulai dari gedung kali ya, karena kan gedung itu yang pertama kali kita tentukan gitu. Karena balik lagi, semua vendor-vendor itu kalau kita berdua, kita memilihnya yang kerjasama sama gedung, karena itu memudahkan kita untuk supaya karena kan setiap gedung itu pasti kan ada extra charge ya kalau misalnya kita pilih vendor di luar. Jadi supaya terhindar dari extra charge itu, jadi kita untuk mengerucutkan pilihan kita, jadi kita pilih gedung, terus habis itu baru kita dari gedung itu mana vendor yang kerjasama, kita akan memilih dari vendor-vendor yang kerjasama itu gitu. Jadi gedung kita itu ada di Gedung Maria Convention Hall, itu di Jaya Arion Group di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Itu posisinya satu lahan dengan gedung Grand Mangaraja ya. Betul. Grand Mangaraja. Nah, jadi waktu aku langsung hubungin kan ke gedungnya itu ketika kita udah tahu nih tanggal berapa gitu. Itu kan kita memilih tanggal 4 Desember. Waktu itu sebenarnya tanggal 12 Desember karena waktu itu opungku yang merancang gitu kan, almarhum opungku yang merancang maunya 12 Desember. Akhirnya aku hubungin waktu itu. Tapi setelah pastinya tahap-tahap dari keluarga bla 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 ya. Ini kan kita jump to persiapannya langsung gitu ya. Itu aku hubungin dan aku tanya detail harganya, terus habis itu aku juga tanya sama mereka rekanan Maria. Tapi aku kayaknya nggak perlu share, kenapa? Karena ini kan rekanan bisa jadi pembanding. Bukan, kok pembanding sih, di upgrade terus. Nah, daripada nanti aku kasihnya yang udah out of date, jadi kalian bisa hubungin marketing Marianya langsung. Oke, yang pertama itu kita ngomongin tentang catering adat ya. Kalau untuk catering adat, pastinya kan sebenarnya yang tahu mamaku. Oh ya, sebelumnya karena pestanya ini di Parboru, jadi pesta kita kan di Alap Jual ya, di Alap Jual namanya. Jadi pesta di Parboru, jadi untuk pemilihan vendor gitu lebih banyak di keluargaku gitu. Jadi karena pesta yang mengadakan Parboru. Terus habis itu catering adatnya, pertama kita catering adatnya itu pakai Anggrek Catering. Terus untuk menu-menunya of course bisa ditanyakan langsung. Aku akan kasih di description box namanya untuk vendornya dan mungkin nomornya, atau nggak aku masukkan insert di salah satu sisi di sini ya. Ada yang endorse. Ini nggak ada endorse, cuman aku kan kita berbagi bener. Sharing. Bener ya, kita pakai, masa kita sharing aja. Di situ kita ke catering nasional. Catering nasional kita itu pakai namanya Langgeng Catering. Terus kita di situ pakai makanan
makanan utama sama ada snacknya juga gitu ya. Jadi untuk menunya balik lagi bisa ditanyakan langsung ke Langgeng Catering. Oke. Terus untuk dekorasi itu kita galau antara dua. Pokoknya aku cuman mengerucutkan kedua doang. Tapi akhirnya kita memilih si Richard. Bacanya Richard atau Richard? Pokoknya Rich Art Decoration. Nah, Rich Art Decoration itu kenapa kita pilih? Jadi ceritanya mungkin kan sekarang tahu ya, banyak banget sebenarnya dekorasi adat Batak yang super modern kan. Tadinya kan aku juga kasih tahu kamu kan, Mbak mau yang ini nggak ya? Modern banget gitu. Terus adik-adikku juga bilang ini modern banget, bagus. Tapi kita berdua memilih karena ini kan acara adat Batak dimana kita juga ada resepsi. Nah, aku pengennya tuh adat Batak ya bener-bener adat Batak gitu. Kita tidak mencampurkan ini tapi ini preferensi kita berdua ya. Maksudnya ini kita tanpa mengecilkan pendapat orang lain gitu. Kalau kita berdua pengen, karena kita ada resepsi juga, jadi kita pengennya bener-bener seluruh dekorasi kita bener-bener masih kental adat Bataknya gitu. Jadi yang kayak rumah gorga masih ada yang ukiran-ukiran Bataknya dan lain-lain. Nah, aku paling suka sama si Rich Art Decoration dan kebetulan mamaku waktu itu juga membebaskan kayak ya udah terserah, yang penting pokoknya kamu sukanya gimana, kamu senang, iya, oke gitu. Nah, terus untuk dekorasinya pun aku akan kasih lihat beberapa gambar di sini. Dari dekorasi mulai dari pintu masuk, terus abis itu penerima tamu kita, terus abis itu nambah ada juga galeri foto. Terus di atas di nasional tuh juga sebenarnya kita punya galeri foto, cuman kayaknya kita nggak punya foto. Aku udah nggak punya foto, aku nggak punya fotonya deh. Terus habis itu kita ada foto booth juga. Itu semua dari Rich Art. Nah, ngomongin foto booth, kita lanjut ke fotografi. Kamu pasti tahu kan fotografi kita siapa? Ya, lupa aku. Enggak, dia emang kayak gitu, dia nggak tahu semuanya karena dia makanya dari diam aja, bro. Jadi kalau untuk fotografi kita menggunakan Melanes Bintang. Oh iya, Melanes Bintang fotografi. Bintang, yes, betul. Mas Bintang baik banget orangnya, dari Marhusip kita ya, dari kita Marhusip sama Kak Bintang. Terus habis itu videonya juga video yang ada di YouTube. Pokoknya semuanya video. Kalau misalnya banyak juga, bahkan YouTube juga banyak yang nanya vendornya pakai apa untuk foto, kita pakai Melanes Bintang. Bener-bener top banget. Sampai pas hari H itu kita udah kayak, Mas fotoin yang lain aja, fotoin mama papa saya atau fotoin tamu. Capek banget jujur, karena semua timnya Kak Bintang ini bener-bener pengen kayak pengantinnya puas dan punya memori gitu. Kita bener-bener, kita memang puas banget sih, makanya sepuas itu sampai kayak kita merasa oke, udah cukup gitu, karena capek banget ya, hari H tuh capek banget. Terus kita lanjut ke entertainment ya. Entertainmentnya itu kita pakai yang namanya Las Pados. Paket-paketnya bisa langsung ditanyakan juga ke Las Pados. Apalagi ya, kalau untuk ini untuk vendor kanan dulu ya. Kalau untuk vendor kanan itu aja. Terus abis itu kita lanjut ke ini dulu. Aku ada foto booth juga ya. Aku foto booth itu pakai namanya Snapshot Photo Booth. Nanti aku akan masukin insert nomornya juga. Snapshot Photo Booth ini pokoknya kita puas lah, maksudnya aku berhubungan, aku nggak minta temanku atau siapapun atau saudara yang berhubungan lagi sama mereka. Pokoknya aku berhubungan H-1 udah bla bla bla, aku kasih tahu gini masuk bisa di jam berapa, nanti di sana udah disediakan meja dan lain-lain. Udah abis itu aku udah nggak bener-bener nggak hubungin mereka, udah kayak auto banget. Padahal aku nggak tahu ya mereka udah sering di Maria apa enggak, tapi kayaknya sih enggak, karena mereka masih kayak minta alamat dan lain-lain. Tapi mereka hebat banget sih, top sih pelayanannya. Autopilot. Iya, autopilot. Nah, sekarang kita lanjut ke baju ya, baju dan makeup dari masing-masing kita. Jadi kalau misalnya laki-laki kan lebih gampang, jadi biar dia duluan. Oke, guys.
Ya, untuk jas aku menggunakan jasa dan rancangan dari Wong Hang. Wong Hang rupanya ada banyak, tapi aku ya cari yang paling dekat dengan mobilisasi antara rumah dan ke kantor, yakni di Wong Hang Pondok Indah. Itu langsung ditangani oleh Bro Stephen Wongso. Dia adalah salah satu desainer jas yang mengerjakan banyak. Aku ngeliat sih karena banyak artis-artis pakai di situ gitu kan, banyak juga beberapa pejabat aku lihat di situ. Awalnya waktu datang ke sana sebenarnya cuman karena udah tahu ya banyak artis di situ, karena banyak pejabat di situ, aku pikir wah ini pasti mahal banget. Tapi coba waktu itu bahkan waktu datang ke sana nggak ekspektasi langsung mau pesan di situ, booking di situ gitu, karena rencananya cuma mau nanya-nanya aja dulu, mumpung lagi lewat situ kan. Udah tanya-tanya, bahkan dia kasih memang yang levelnya bukan sama kayak keluarga gitu, dibedain yang untuk pengantin gitu, dikasih ves dalamnya, dikasih pokoknya dia rancangin semuanya. Pas aku lihat harganya itu nggak sesuai yang kubayangkan. Masih masuk budget lah masih ya. Masuk budget. Yang kubayangkan adalah harga 3 kali yang pokoknya intinya adalah itu 3 kali lebih rendah daripada harga yang aku ekspektasi untuk di situ. Kualitasnya itu waktu aku pakai memang mau ngomong ada harga ada barang, memang harga lebih di atas yang lainnya, tapi itu ketika pakai langsung kayak merasa nyatu sama badan, cocok, bahannya bagus, bahkan di situ ya, kan. Jadi selain mempelai pria, pengantinnya aku akhirnya yang ikut di situ adalah orang papaku, amang si matuaku, laikku, sama adikku. Iya, jadi kita 5 semua laki-laki keluarga inti itu di Wong Hang Pondok Indah, semua di situ. Dengan kalau nggak salah sih amang sama papa sama ya, Aldo sama Lae sama betul. gitu. Tapi aku beda sendiri. Ya iyalah, you don't say. Okay. Iya, pokoknya intinya gitu, dan aku sih sangat puas banget. Oke, dilanjut ke yang berikutnya. Oke, lanjut kita ke itu yang kamu pakai, topi. Oh ya, ini banyak banget teman-teman yang mau menyelenggarakan pernikahan pesta adat Batak setelah aku. Banyak teman kuliah dan dari teman-teman lainnya gitu nanya, ini di mana, sewa apa beli, terus kok bisa dapat warnanya kayak gitu, kenapa? Karena baru kulihat kalau membandingkan foto-foto zaman dulu. Memang waktu kemarin Ivana kasih pilihan tuh deh, mau yang mana, ada 5 gitu kan. Memang kayak rata-rata merah ya kan, orang-orang pada merah. Aku ngelihat nyamain bentuknya juga ya. Bentuknya rata-rata kan yang segitiga gitu. Nah, aku bilang yang kayak gini kok ada pilihannya. Memang kayak topik kayak karena orang Batak jarang pakai itu, balaknya bukan Batak gitu letoy. Dan apanya sama nama kamu ya? Ya, kalau untuk bahan itu semua sama. Bahannya sama. Bahannya sama, makanya kalau teman-teman yang nanya, kok bisa dapat dari mana, kok ini samaan, bisa dapat mirip, karena itu memang emang handmade, dibuat dengan bahan yang sama ya? Apa enggak? Sih sebenarnya, tapi ya nanti kita masuk ke situ dulu setelah nanti ya untuk Spider Songket. Ya udah. Pokoknya intinya dia itu juga sama kayak aku, kita dari Bagas Nitorang. Oh iya, Bagas Nitorang. Nah, udah mulai kayak selesai, aku kasih tahu bajuku ya. Nah, jadi untuk baju aku itu akan kita ada pemberkatan sama adat. Itu pemberkatan sama adat aku beda. Pemberkatan itu aku pakai dress putih yang menurut aku sangat sederhana, tapi aku suka banget hasilnya. Karena
Aku sebenarnya nggak pernah bermimpi untuk pakai gaun, sesuatu gaun aku nggak pernah bermimpi. Tapi pas Hamin 2 bulan lah sebelum, atau Hamin 2 bulan, Hamin 3 bulan, aku pengen nggak mau pakai yang adat, karena supaya adat itu benar-benar buat adat, ketika aku masuk kayak beda gitu sama waktu aku di gereja. Jadi aku nggak pengen waktu aku di adat itu bajuku sama. Balik lagi, ini semua preferensi masing-masing ya, tapi ini untuk aku, preferensi diriku sendiri gitu. Jadi aku jahit di namanya Tante Ulfa, itu ada di Cipete, Jalan Asem 2, bisa dicari. Oh, itu di sebelah. Jangan kasih tahu alamatnya dong. Jadi salsa butik. Terus lanjut, aku untuk baju pernikahan itu aku udah ngincer dari lama banget sampai tapi di bawah doa juga, di bawah dalam doa aku pengen sama Kak Mirna, @mirna_miura, kayak semua orang pasti tahu ya. Banyak, dia sering banget juga, Kak Mirna tuh sering banget juga nerima kayak adat pengantin Batak, sering banget pasti. Terus aku langsung pokoknya waktu dateng awalnya pengennya semi French, tapi aku mikir untuk nikahan kayaknya harusnya French deh, jangan semi French gitu. French lace yang selutut. Bisa ditanyakan lagi, balik lagi availability, apa namanya, pricelessnya bisa ditanyakan ke Kak Mirna_miura. Kalau kayak gitu pokoknya tergantung desain nggak sih? aku cuma mau kasih tahu tergantung bahan sama panjang. Aku mau kasih tahu, aku bilang ke Kak Mirna, aku datang ke Kak Mirna cuman gini, Kak, aku mau warna ini, kan warna kan kita pilih ya, warna apa namanya, bustier, warnanya ini, terus mau gimana, ditanyakan, ada request, ada apa, enggak, pokoknya aku maunya sederhana tapi mewah, cuman gitu. Aku cuma mau sederhana tapi mewah. Aku datang fitting pertama itu Hamin 1 bulan atau Hamin 1,5 bulan kawinan. Aku fitting kalau nggak 3-4 kali. Sampai aku tuh nggak ngerti, cepet banget aku sampai keburu. Tapi pas aku nanya kakak buru tuh sekali tuh, terus dia bilang udah tenang aja, oke, aku udah tutup mata kan. Sampai Hamin 1, bayangin guys, Hamin 1 Kak Mirna tuh enggak, ini Hamin 1 minggu, tiba-tiba udah jadi nih payetnya, biddingnya dipotong sama Kak Mirna, kurang bagus, ini kayak karena badanku memang berkurang lumayan banyak ya, karena yang namanya orang mau nikahan kan diet ya, jadi udah ganti model, udah ini dipotongin sama dia, udah dipayet, bayangin dipotong. Hamin satu bener-bener Jumatnya itu aku masih dikecilin lagi bustieku, jadi aku nggak bawa pulang tuh bustie, jadi aku cuma bawa pulang bajunya doang, si kebayanya doang, dan besokannya pasti pas banget, bener-bener kayak apa ya, ini tuh baju memang terbuat ya untuk aku gitu, bener-bener semuanya pas. Dari aku cuma ngomong pengen mewah tapi sederhana, udah itu tuh terjadi, bener-bener itu bener-bener kayak, mungkin kita kan lihat ya, kita misalnya di Instagram, oh ini bagus gitu, ini bagus, tapi kayaknya ada kurang sedikit apa-apa. Ya memang baju pernikahan yang aku impikan itu adalah dia terbuat memang untuk aku, dan itu yang Kak Mirna buat. Bener-bener aku nggak lebay, tapi oh ya, tapi ini intermezzo. Ini aku bersyukur sekali di dalam pemilihan bajuku ini, mulai dari warna, dari model, nggak ada intervensi sama sekali, baik mama, baik suamiku, benar-benar bebas. Aku dengar banyak banget cerita, iya tapi kemarin ini ada pengantinnya tapi mamanya bilang kurang ini, kurang apa. Mamaku sama sekali enggak, puji Tuhan ya, ngikut aja ya. Iya, benar-benar puji Tuhan, nggak ada tuh warnanya kurang ngejreng atau apa. Kamu pilih nude ya, warnanya kurang ngejreng atau modelnya terlalu ini, kayaknya kurang sama sekali nggak. Bersyukur, benar-benar hari itu apa yang aku kenakan, mulai dari rambut sampai sepatu, tidak ada intervensi sama sekali. Ini berarti ini bisa untuk benar-benar jadi tips juga. Jadi tips juga, benar. Jadi, untuk yang nonton mungkin banyak juga yang DM aku loh, mama apa namanya panggilnya, Inang yang bilang
percaya deh, kita mungkin punya pengalaman atau apa-apa, tapi ketika aku nih nggak diintervensi sama sekali atau apa, hari H itu bahagia sekali. Sampai sekarang tuh aku bahagia sekali. Dan balik lagi kan, namanya pernikahan, kalau mamaku selalu bilang apapun yang borunya mau itu, karena ini kan untuk melepas borunya ya, yang adalah aku, maksudnya yang penting dia bahagia, yang terbaik, memberikan yang terbaik. Dan terbaik itu bukan yang termahal atau apa, tapi menurut aku terbaik yang itu adalah benar-benar sesuai keinginan, tidak diikut campur di bla 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 bla. Itulah hebatnya mamaku untuk pernikahan ini ya. Kalau misalnya ya, soalnya karena kan mamanya yang ribet kan biasanya yang perempuan ya, karena kan perempuan ini makeupnya kurang apa kayak gitu. Terus tadi kan udah Mira songkit, aku Bagas nih orang, oke. Sempet sama itu Bagas itu terjadi drama, oke. Kita kayak karena kan namanya itu Bagas itu kan dia menenun sendiri. Jadi aku dikirim duluan, ya bukan Jakarta, di Medan. Aku kirim duluan karena aku memang request untuk bisa dipayat kan. Terus habis itu pas dikirim yang punya Enrico itu berbeda warnanya sama motifnya. Tapi senang banget itu semua terselesaikan H-2. Bener-bener untungnya ini memang dari Tuhan sih menurut aku. Warnanya itu kan aku kan ada gak silver ya, tapi aku kan payet ditambahin jadi gold gitu. Tiba-tiba yang H-2 datangnya itu punya Enrico itu gold juga. Jadi ketika waktu kita foto itu tuh sama, karena punya aku kan dipayet gold, punya dia kan nggak dipayet kan, jadi dan gold, jadinya satu nada. Padahal sebenarnya punya aku silver, benang-benangnya, nah yang punya dia gold, tapi jadinya sama banget. Emang benar-benar rencana Tuhan. Yang tadinya kita lihat itu adalah sebuah malapetaka, kayak aduh gimana, tapi Tuhan kasih yang lebih bagus gitu. Puji Tuhan Tuhan kasih. Kami juga terima kasih untuk itu Bagas, diusahakanlah cepat banget dari Medan sampai waktu itu Bagas kebetulan lagi ada di Jakarta, jadi bisa di grab langsung. Puji Tuhan baik. Jadinya tangan Tuhan ya itu bener-bener campur tangan Tuhan, jadi bisa lebih bagus. Walaupun sebelumnya kita udah yang kayak aduh gimana, tapi jadi lebih bagus. Nah terus habis itu kita ngomongin apa lagi ya? Kita make up kesukaan aku, aku bersama Kapeti Kaligis. Kapeti Kaligis bagus banget. Aku janjian jam 3, datangnya setengah 3. Jam 4 aku datangnya setengah 4. Terus Kapeti sepanjang itu ngajak ngobrol, tapi menenangkan banget. Puji Tuhan, Kapeti ngajakin ngobrol, sharing tentang banyak hal, sharing tentang agama. Jadi ketika dia kasih tips tentang pernikahan, mendoakan, bener-bener bikin aku yang tadinya agak tegang jadi kayak nggak nervous sama sekali. Nah kalau untuk hairdo, aku sama Kak Irlan IB. Kalau misalnya kalian nonton ini dan udah mencari-cari vendor Batak, pasti udah tau lah, maksudnya nolelet.com, tahu kan pasti Kak Irlan. nolelet.com, spesialis wedding Batak. Top, aku bilang Kak, untuk pemberkatan nggak mau disasak tinggi-tinggi, maunya lepek. Kak Irlan oke. Terus abis itu pas retouch tiba-tiba tuh udah jadi aja, cepet banget. Nah karena mama itu banyak juga yang nanya tentang makeup mama. Aku kasih tau kalau mama aku makeupnya sama Kak Eci Beauty Makeup, kasih tau Instagramnya. Untuk hairdo sama Kak Irlan juga. Sedangkan inang simatu aku itu sama Kak Helen Siahaan Makeup. Terus untuk hairdo-nya itu bersama Kak Koko B. Kasih tahu juga Instagramnya dan hasil makeupnya mama sama Inang seperti apa. Terus abis itu
kita karena ngomongin udah Inang sama Mama. Inang sama Mama untuk jahit bajunya itu sendiri-sendiri, tapi untuk bahan dua-duanya dari Bindu Samtani, warna merah, pokoknya French lace. Bisa kalau misalnya emang kalian pengen banget bisa kasih tunjuk aja ke fotonya Mama, tapi waktu itu yang Ya, pakai proses pewarna yang bisa dilihat di video itu dikasih tunjuk aja ke Bindu, itu pakai itu warnanya yang pakai proses pewarnaan apalah gimana, pokoknya waktu itu memang cuma ada satu panel satu berapa meter sih kalau French lace tuh 3,5 kalau nggak salah 7 meter kalau nggak salah ya, ini aku lupa inget tapi bisa di request kayaknya. Terus habis itu untuk songket juga menggunakan bagas nitorang. Terus habis itu kita kalau misalnya kalian semua masih ada pertanyaan baik tentang rangkaian acara adat ataupun tentang vendor, bisa ditanyakan di komen, karena walaupun kita nggak ngerti tentang acara adat Batak, tapi kita kan bisa nanya ke mama papa sama Inang sama Amang si Matua gitu ya guys. Oke. Sekian, kita bener-bener baru nih pulang dari acara Mambo Suri. Ya maaf ya kalau muak. Jadi agak ngantuk, makanya aku masih bermakeup nih, tadi sangu udah dicopot. Sekali lagi pokoknya kita bener-bener mengucapkan terima kasih buat semua yang udah nonton, memberikan komen positif, doa, semuanya itu kita sangat bersyukur. Dari aku segitu aja. Kamu? Dari aku juga segitu aja. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Oke, bye-bye. Mungkin kita ke tips and trick aja kali ya, ke tips and trick hal-hal yang menurut kita tuh crucial banget di hari H. Oke?